Halo guys, jumpa lagi bersama Rian di sini. Oh iya guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar saya semangat untuk terus membuat konten yang menarik untuk kalian semua. Guys, kalian tahu kan dengan serial kartun SpongeBob SquarePants? Dulu hampir setiap hari saya menonton serial kartun ini di salah satu TV swasta, tapi tidak tahu juga sih sampai sekarang masih ada atau tidak. SpongeBob SquarePants yang lebih dikenal dengan SpongeBob adalah salah satu serial kartun yang terkenal di Nickelodeon. Pada awalnya, serial kartun ini ditayangkan pada tahun 1999 dan tepatnya di Amerika Serikat. Serial kartun ini diciptakan oleh seorang yang bernama Stephen Hillenburg, seorang animator dan ahli biologi laut, dan diterbitkan oleh perusahaannya United Plankton Pictures Inc. Tapi kalian tahu tidak, bukan hanya filmnya yang sangat menghibur karena banyak sekali tokoh-tokoh yang kocak di dalamnya, tetapi juga SpongeBob ini memiliki teori-teori konspirasi yang belum terpecahkan sampai saat ini. Langsung saja kita membahasnya satu persatu. Mungkin kalian bertanya, mengapa ada peradaban di bawah laut yang kotanya mirip dengan daratan? Hal ini juga semakin membuat bingung karena hewan-hewan di dalamnya bisa berbicara layaknya seorang manusia. Berdasarkan isu yang beredar, Bikini Bottom ini merupakan kota fiksi yang terinspirasi dari sebuah lokasi yang nyata, yaitu Bikini Atoll yang terdapat di Pulau Amerika kala itu. Sekitar tahun 1946 sampai 1958, tempat itu kerap dijadikan pusat uji coba bom nuklir. Akibatnya, banyak sekali biota laut yang terdampak ledakannya. Itulah mengapa kelakuan dan penampilan tokoh-tokoh yang ada di SpongeBob itu sangat aneh dan tidak masuk akal. Bahkan beberapa footage ledakan di Bikini Atoll pernah muncul di episode Dying for Pie. Si pembuat Stephen tadi sengaja memasukkan unsur tersebut di dalamnya. Dari sejumlah pertanyaan yang ada di SpongeBob, ada satu pertanyaan yang sulit terjawab, yaitu apa sebenarnya yang tertulis di dalam resep Krabby Patty? Benarkah sangat berharga resep tersebut hingga Tuan Krab mati-matian menyimpannya di tempat yang sangat aman? Kabarnya, daging Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Kalau kita lihat, itulah sebabnya Tuan Krab adalah satu-satunya kepiting yang hidup di Bikini Bottom. Dan kepiting-kepiting lainnya telah dibantai dan dimasukkan menjadi makanan tersebut. Ada yang bilang juga bahwa resep rahasia tersebut adalah ikan teri. Kita bisa lihat juga di episode pertama ada segerombolan ikan teri yang berdemonstrasi di Krusty Krab. Dan ini yang sangat mengerikan. Ada juga yang mengatakan bahwa daging dari Krabby Patty tersebut adalah daging ikan paus, yaitu Ibu Pearl itu sendiri. Kita tahu kan bahwa Pearl itu adalah anak yang diasuh oleh Tuan Krab. Kalau itu betul berarti sangat mengerikan sekali ya. A few moments later. Mungkin kalian mendengar suara hujan sangat deras. Tiba-tiba hujan deras sih sekarang ini. Karena saya hanya merekam di kamar saya, jadi tidak ada peredam sih. Jadi kalau ada suara hujan atau orang lewat di depan, pasti kedengaran. Ya, semoga kedepannya saya bisa memiliki studio yang lebih baik lagi. Kalau kita membayangkan bayi paus yang lahir dari keluarga kepiting, pasti sangat aneh bukan? Mungkin pada saat Pearl masih kecil, ibunya terbunuh oleh karena kail pancing, dan Tuan Krab menyaksikannya. Karena mungkin merasa bersalah, makanya dia mengadopsi bayi paus ini. Teori ini juga menjelaskan kenapa Tuan Krab selalu marah atau melarang kalau SpongeBob dan Patrick bermain-main dengan kail pancing. Dua sahabat ini selalu hidup santai dan bersenang-senang di Bikini Bottom. Tapi banyak yang percaya bahwa dua orang ini, SpongeBob dan Patrick ini,
memiliki otak yang jenius. Dalam episode Artist Unknown, SpongeBob juga pernah membuat marching band yang sangat keren tanpa latihan sebelumnya. Bahkan kita tahu juga bahwa SpongeBob ini adalah seorang koki yang sangat handal. Beda dengan Patrick, bintang laut yang satu ini dipercaya adalah seorang sosiopat karena kecenderungan dia memanipulasi teman-temannya. Ada artikel mengatakan bahwa karakter-karakter yang ada di dalam serial SpongeBob ini sebenarnya memiliki orientasi seksual tertentu. SpongeBob dipercaya adalah seorang gay yang sering berpegang tangan dengan Patrick dan enggan tertarik pada lawan jenis. Sandy sebaliknya, dia dipercaya adalah seorang dominan yang kuat, atletik, dan pemberani. Dan dipercaya dia adalah seorang yang lesbian. Patrick sendiri adalah seorang biseksual yang tertarik dengan tokoh yang bernama Mindy. Buat kalian yang belum tahu Mindy ini siapa, Mindy ini adalah seorang anak perempuan dari Neptunus. Sementara Squidward yang tidak pernah menunjukkan ketertarikannya kepada wanita, dan dia dipercaya sebagai aseksual. Sementara Plankton mengalami objektofia atau rasa ketertarikan seksual kepada benda mati, karena dia menikahi sebuah komputer yang bernama Karen. Hal ini bisa dibuktikan dari beberapa faktor yang kita bisa lihat dalam kehidupan SpongeBob itu sendiri, seperti mencari pekerjaan, mengikuti tes mengemudi, juga fakta bahwa dia harus hidup terpisah dari keluarganya. Meskipun begitu, SpongeBob tetap memiliki jiwa yang muda karena dia selalu ceria. Teori ini mungkin membuat kita merasa heran. Squidward Tentacles merupakan tokoh yang sangat membenci SpongeBob. Ia selalu kesal ketika sosok kuning itu membuat kegaduhan di sekitar rumahnya. Beberapa waktu lalu, pengguna akun Reddit memberikan alasan mengapa Squidward disebut-sebut sebagai malaikat penjaga SpongeBob. Kita mungkin masih ingat bahwa Squidward lalu adalah pemain klarinet yang sangat handal dan kerap mengikuti pertunjukan. Setelah ia merusakkan pertunjukannya sendiri, dia malu dan dia memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya sendiri. Lalu pada masa terpuruknya, disinilah orang tua SpongeBob itu meminta dia untuk menjaga anaknya. Oke, itu tadi adalah teori-teori konspirasi dari serial kartun SpongeBob SquarePants. Jika kalian tahu teori-teori lain yang kita belum sempat bahas dalam video ini, komen di bawah ya. Dan jika kalian memiliki topik yang menarik yang akan kita bahas di video selanjutnya, jangan lupa juga komen di bawah ya. Saya Rian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah!